Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semuanya yang masih tetap beribadah sekolah minggu di rumah. Mari kita mulai ibadah kita puji Tuhan dengan bernyanyi Tuhan Yesus baik. Teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita ibadah sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari Minggu yang telah Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat napas kehidupan yang boleh kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami dan akan menaikkan puji-pujian atas nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah yang pendeta, kakak sekolah minggu, dan teman-teman dimanapun berada. Jadikanlah kami anak yang takut akan Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan corona. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Perkenalkan, nama saya Rifka Rismawati Gultom dari Horong 3. Saya akan mengucapkan hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Terima kasih. Demikian hukum Tuhan.
marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 133, tetap berpegang pada perintah-Nya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa dan kesalahan atau perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan sampai pada saat ini. Mari kita mengingatnya, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita dengan bernyanyi, katakan tidak pada dosa. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar
Adik-adik sekolah minggu, epistel atau ayat hafalan bagi kita pada hari Minggu ini adalah ayat bulanan di bulan November. Ayat bulanan bulan November tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 190, Akulah Alat Tuhan. Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Melangkahku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertaku. Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Melangkahku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertaku. Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada kita dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 73, Aku Mau Mendengar.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita dengan bernyanyi TAAT, taat. Akhirnya kita jumpa lagi di bulan November, bulan 11. Oh, adik-adik sekolah minggu yang masih di rumah masih tetap sukacita kan? Iya pasti dong Inang Pendeta. Coba Inang mau cek dulu nih, mana anak Tuhan? Saya. Mana anak sekolah minggu? Wah, luar biasa sekali, semuanya sudah duduk rapi, sudah bilang bahwa saya anak Tuhan yang mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi udah nyanyi-nyanyi ya di adik sekolah minggu ya. Tapi Inang belum tanya kabarnya nih. Apa kabarnya di sekolah minggu semua yang di rumah? Sehat, ceria, puji Tuhan. Wah, luar biasa ya di hari Minggu yang berbahagia ini. Di awal November ini adik-adik sekolah minggu semuanya masih tetap sehat, ceria, memuji Tuhan. Tadi udah menyanyi muji Tuhan ya adik-adik ya. Dan sekarang kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Betul sekali. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tapi sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu. Mana tangannya? Kling klong, masih ingat lagunya ya? Oke, ambil jari kelingkingnya. Kling klong, ini jari kelingking. Manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Juk, jari telunjuk. Bibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Doa kita dipimpin teman kita sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati Inang Pendeta yang berkhotbah. Berkati kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu yang berbahagia ini di awal November ini tertulis dalam kitab Mazmur. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Ayo, mana Alkitabnya? Sudah diambil? Sudah dibuka? Nanti mama papa atau abang kakak yang menemani adik di sekolah minggu, ibadah sekolah minggu di rumah,
bisa membantu adik-adik untuk terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, semuanya pada hari Minggu ini bahagia nggak? Oh, bahagia dong Inang Pendeta ya. Semuanya pasti bahagia. Atau ada nggak yang nggak bahagia? Kayaknya nggak ada ya, apalagi hari Minggu, harinya Tuhan. Pasti bahagia. Inang Pendeta, aku nggak bahagia. Adik-adik sekolah minggu, kita punya teman nih sepertinya. Ada teman baru nih. Kita kenalan dulu yuk. Halo, kamu siapa namanya? Aku Bobo. Oh, adik-adik sekolah minggu, nama teman kita ini Bobo. Halo Bobo. Bobo, kenapa kamu bilang tadi kamu tidak bahagia hari ini? Aku Bobo kehilangan Alkitab Bobo, Inang Pendeta. Oh, Alkitab? Iya, jadi kan tadi waktu Bobo mau bangun pagi, Bobo nggak lihat lagi Alkitab Bobo di meja belajar Bobo. Padahal tadi malam Bobo ingat letakin Alkitabnya di meja belajar Bobo. Tapi tadi pagi nggak ada lagi Nang Pendeta. Oh, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, ternyata teman kita Bobo ini nggak bahagia karena dia kehilangan Alkitabnya. Bobo coba kamu ingat-ingat lagi. Siapa tahu Bobo salah meletakkan Alkitab Bobo. Jangan-jangan Bobo meletakinnya bukan di meja belajar Bobo lagi. Nggak mungkin salah Inang Pendeta. Soalnya Bobo yakin kok pasti Alkitab Bobo itu Bobo letakin di meja belajar. Atau gini Bobo, coba Bobo cari tempat yang lain. Tempat di mana Bobo ingat nggak setelah Bobo tadi malam itu membaca Alkitab, terus siapa tahu Bobo pergi entah kemana gitu, apa ke dapur atau kemana ngambil minum mungkin, atau Bobo haus misalnya. Oh gitu ya Inang Pendeta. Iya, coba dicari, diingat-ingat lagi. Kayaknya sih Bobo memang pergi ke dapur Inang Pendeta. Coba Bobo lihat dulu di dapur. Siapa tahu Bobo meletakkan Alkitab Bobo itu di meja yang ada di dapur Bobo. Ya deh Nang Pendeta. Bobo mau lihat dulu ya. Emang tadi malam Bobo ngambil minum sebelum mau bobo. Siapa tahu Alkitabnya Bobo letakkan di situ ya. Oke lah Bobo. Coba dilihat lagi ya. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya. Tadi teman kita si Bobo nggak bahagia ternyata karena dia kehilangan Alkitabnya. Kenapa ya? Begitu penting sekali rupanya Alkitab itu ya, sehingga Bobo tidak bahagia karena Alkitabnya hilang. Tapi kalau adik-adik sekolah minggu di rumah, biasanya kalian bahagia karena apa? Oh, karena dapat pujian, ya kan? Terus, karena dapat hadiah, dapat kado misalnya ya, kalau ulang tahun ya, pasti bahagia sekali. Tapi kalau misalnya adik-adik sekolah minggu di rumah, kasih perintah sama mama atau papa, bahagia nggak? Senang nggak? Ada yang senang dikasih perintah sama mama, tapi ada yang nggak bahagia, ada yang nggak senang ya Inang Pendeta. Kenapa ya? Nah, kalau begitu
Kalau pada firman Tuhan kita hari ini, ada nih katanya kalau kita mendengar perintah, kita pasti bahagia. Perintah apa sih Nang Pendeta? Ayo kita lihat tayangan video yang berikut ini. Hai Jojo, sekolah minggu yuk. Males aku mau di rumah aja nonton film kartun. Tapi ini kan hari Minggu Jojo, kita kan harus ibadah sekolah minggu. Siapa yang suruh hari Minggu harus ibadah sekolah minggu? Mama sama papa Jojo aja gak pernah kok perintahkan Jojo untuk sekolah minggu. Masa sih mama sama papa kamu gak pernah bilang supaya setiap minggu ibadah sekolah minggu? JJ gak percaya Emang iya kok. Jojo kalau hari Minggu tuh bebas main apa saja. Tapi ibadah di hari Minggu itu kan adalah perintah Tuhan loh Jojo. Ayo Jojo, ingat gak hukum Taurat yang keempat? Ya, hukum Taurat keempat emang apaan sih JJ? Ya ampun Jojo, hukum Taurat keempat itu adalah mengingat dan menguduskan hari Minggu. Itu artinya Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah di hari Minggu, yaitu sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang sudah menciptakan dan menyediakan segalanya bagi kita. Begitu ya JJ? Iya dong Jojo. Udah gak usah kelamaan berpikir. Ayo kita ibadah sekolah minggu ke gereja. Tapi, tunggu. Kita ke gerejanya setelah film kartunku selesai ya. Loh Jojo, kenapa begitu sih? Kenapa kamu lebih mengutamakan nonton film kartun daripada beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu? Emangnya apa yang kamu dapat dari film kartun itu? Paling itu cuma cerita yang dikarang-karang aja kan? Dan itu hanya sementara aja. Tapi kasih Tuhan abadi untuk kita anak-anaknya. Aduh, udah kayak pendeta aja kamu JJ. Ya udah gini aja deh. Aku mau ikut kamu sekolah minggu. Tapi nanti kamu bayari aku jajan es krim. Ya, gimana? Ih Jojo, masa mau ibadah aja harus ada bayarannya sih? Itu bukan perbuatan yang disukai Tuhan loh Jojo. Hai Jojo, hai Jeje. Syukur deh ketemu kalian di sini. Nanti kalau mama atau papaku tanya, bilang aja aku beneran ke sekolah minggu, ya? Loh Juju, emangnya kamu gak mau ikut ibadah sekolah minggu ke gereja? Aduh, gimana ya Jeje? Aku mau jalan-jalan dulu nih naik sepedaku yang baru. Gimana bagus kan sepeda baruku? Oh, kamu sepeda baru ya Juju? Wah, bagus sekali sepedamu. Beruntung sekali ya kamu Juju dibelikan sepeda sama orang tuamu. Jadinya kamu lebih cepat deh datangnya ke gereja. Apa? Oh, enggak dong. Aku kan mau main sepedaan sama teman-teman aku lah di lapangan. Ngapain bawa sepedaku ke gereja? Capek deh. Ya udah deh, Jeje. Ingat ya, nanti kalau ditanya sama orang tuaku, bilang aja aku memang ke gereja ya. Jangan bilang aku main sepeda ke lapangan. Ingat tuh. Gak mau Juju. Itu kan bohong namanya. Berbohong itu melawan perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat ke-9 loh Juju. Aduh Jeje, kamu udah kayak Sintua aja. Bukan Sintu aja Juju, tapi udah kayak pendeta. Iya ya, bener. Juju, aku boleh ikutan main ke lapangan gak sama kamu? Kamu mau ikut Jojo? Tapi kamu kan gak ada sepeda. Kamu kan bisa bonceng aku Juju. Aduh gimana ya Jo, sepedaku ini gak ada boncengannya tuh. Maaf ya, bukannya aku gak bolehin kamu ikut. Emangnya kamu gak ikutan sekolah minggu? Oh, males tahu. Soalnya aku mau nonton film kartun kesukaan aku nih. Ya udah deh, aku balik ke rumah aja. Ya udah aku pulang duluan ya. Hei Jojo, mau kemana kamu?
Jangan pulang dong. Aduh. Jojo, kamu di sini rupanya. Aku udah capek lo cariin kamu. Hei Gigi, iya kenapa emangnya? Ngomong-ngomong kamu sepeda baru ya? Enggak. Ini bukan sepeda aku, tapi sepedanya keren kan? Terus ini sepeda siapa? Ada deh. Udahlah, yuk kita pergi main sepeda. Gigi, ini bukan sepeda kamu. Jadi kamu ambil sepeda orang. Itu kan mencuri namanya. Kalau kita mengambil barang yang bukan milik kita tanpa izin sama yang punya, itu melanggar perintah Tuhan yang ke-8 loh. Ingat kan hukum Taurat ke-8? Jangan mencuri. Jeje. Karena aku ambil sepeda ini sebentar aja nya. Tak lama kok. Paling yang punya nggak kecarian juga. Udahlah. Ayolah Juju. Kita pergi aja sekarang. Ya udah, ayo. Hei Juju, Gigi, aduh, kenapa sih mereka nggak mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan? Semoga mereka segera bertobat. Ya udah deh, JJ aja sendiri yang ke gereja sekolah minggu. La 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 la, la 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 la. Aku bahagia, aku bahagia. Senangnya pulang gereja. Mana tadi ada banyak lagu baru lagi. Bahkan udah dikasih liturgi untuk persiapan acara Natal sekolah minggu. Yeay! Aduh. Loh, Gigi, Juju, kalian kenapa? Ini si Gigi tadi habis jatuh naik sepeda waktu kami lomba main sepeda di lapangan. Mana sepedaku juga banyak kempes lagi. Aduh Gigi, tapi kamu nggak apa-apa kan? Ada yang luka? Ada sih J, tapi cuma luka ringan kok. Tapi sepedanya sepertinya rusak J. Aduh, gimana ini J? Sepeda ini kan bukan punya Gigi. Aduh, gimana gantinya ya? Aduh, ya Bang. Ban sepeda aku juga kempes lagi. Harus dorong sampai rumah. Capek deh. Mana hari lagi panas. Hei teman-teman, jangan sedih gitu dong. Apapun yang terjadi, kita harus tetap senyum dan bahagia. Ya udah, kebetulan JJ ada uang sedikit nih. Tadinya dikasih mama buat ongkos dan jajan JJ pulang sekolah minggu. Tapi ini uangnya untuk betulin sepeda Gigi dan memompa ban sepeda Juju aja ya. Kebetulan juga tadi di dalam Alkitab JJ ada uang JJ yang terselip minggu kemarin. Jadi kayaknya cukuplah buat bantu kalian teman-teman. Biar JJ temani juga kalian ya ke bengkel sepeda. Sepertinya gak jauh kok dari sini. Yuk. Aduh JJ, terima kasih ya. Kamu baik sekali. Padahal kami sudah tidak mengikuti ajakanmu tadi ke gereja. Bahkan kami sudah mengejek kamu. Iya JJ, maafin kami ya. Kami udah salah sama kamu. Tidak mendengar ajakan kamu. Bahkan kami lihat sepulang gereja dan ketika kamu mau menolong kami, kamu tetap bahagia. Kamu gak terbeban sedikit pun. Iya, sama-sama teman-teman. Seperti perintah Tuhan Yesus, supaya kita anak-anaknya saling mengasihi dan saling menolong. Jadi itulah yang JJ lakukan untuk kalian teman-teman. Ternyata perintah Tuhan itu jauh lebih baik dan membahagiakan kita ya JJ. Oh, pastinya dong. Karena setiap perintah Tuhan pasti adalah untuk kebaikan kita anak-anaknya. Oke deh, kita sambil jalan yuk. Sekali lagi terima kasih JJ. Sama-sama teman-teman. Bijak
Bobo Alkitabnya? Di mana Bobo ketemuin Alkitab Bobo? Yo, Bobo letakkan di dapur Inang Pendeta, di meja di dapur. Ternyata ketemu juga Alkitab Bobo bahagia. Tuh, wah senang sekali ya melihat teman kita si Bobo ini sudah bahagia kembali karena Alkitabnya sudah ketemu ya Bobo. Emangnya kenapa sih Bobo kamu bahagia sekali begitu Alkitabmu ketemu? Oh iya dong Inang Pendeta, karena kalau Alkitab itu kan berisikan perintah Tuhan, perintah Tuhan atau firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai anaknya. Semakin kita tahu atau rajin mendengar perintah atau firman Tuhan, pasti kita tahu apa yang baik, yang harus kita lakukan Inang Pendeta. Oh begitu ya Bobo. Betul sekali ya, seperti firman Tuhan kita hari ini juga dalam Mazmur 119 Bobo. Katanya orang yang hidup menurut perintah Tuhan atau hukum Taurat Tuhan atau firman Tuhan, maka dia adalah orang yang berbahagia. Iya, seperti Bobo teman kita ini. Nah itu artinya Bobo, berarti firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita bahwa supaya kita tetap mau hidup menurut perintah Tuhan ya Bobo. Karena kalau kita menuruti perintah Tuhan pasti kita berbahagia seperti Bobo. Iya benar sekali Bobo. Nah kalau begitu kita tanya ya Bobo, adik-adik sekolah minggu di rumah, siapa yang suka membaca firman Tuhan? Pasti semuanya adik-adik sekolah minggu ya kan Bobo? Iya harus seperti Bobo ya teman-teman di rumah ya, rajin baca Alkitab pagi, bangun tidur, terus malam, sebelum mau bobo atau siang-siang juga boleh. Iya, wah luar biasa sekali ya. Kenapa kita harus rajin membaca firman Tuhan? Karena perintah Tuhan pasti membawa kita kepada kebaikan adik-adik sekolah minggu. Makanya siapa yang mau mendengar perintah Tuhan, membaca firman Tuhan, pasti dia akan senang. Dia tidak ada beban dosa lagi ya, karena dia selalu melakukan yang baik ya Bobo, kesukaan Tuhan ya Bobo. Iya Inang Pendeta. Nah kalau begitu ayo Bobo kita ajak teman-teman kita yang ibadah sekolah minggu di rumah supaya rajin membaca Alkitab dan taat perintah Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang bahagia. Sebab itulah kesukaan Tuhan. Oke adik-adik sekolah minggu, selamat belajar firman Tuhan, selamat mencintai perintah Tuhan, karena perintah dari Tuhan pasti untuk kebaikan. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Bantu kami anak-anak-Mu agar selalu taat melakukan perintah-Mu, supaya kami selalu menjadi anak-anak kebanggaan di keluarga kami, terutama di hadapan. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.